warga ekonomi, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya, terutama di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Perkenalkan, aku Kaila sebagai pemandu jalannya video Halo Alumni Q&A bersama alumni. Dan di sebelah aku udah ada Pak Erwin Haryono nih, beliau. Hai Kaila. Halo Bapak. Nah, Pak Erwin ini adalah Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik, sehat Kai? Alhamdulillah sehat. Oke. Berhubung ini acaranya adalah Q&A ya, jadi kita langsung nanya-nanya aja nih ya, biar langsung terjawab semua pertanyaannya. Oke, langsung kita mulai untuk pertanyaan pertama nih. I'm so excited. Oh pertanyaan perdana pertama, yaitu adalah selama kuliah nih, selama masa kuliah, Pak Erwin ini tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah tipe mahasiswa yang giat berorganisasi atau bahkan kupu-kupu nih, kuliah pulang nih? Silakan Pak jawabannya. Oke, saya senang banget ya pertanyaan ini. Pertama, niat saya kuliah biar jauh dari rumah. Jadi orang tua saya di Bogor, saya sampai SMA di Bogor, saya ambil kuliah di Semarang, 400 km dari rumah. Biar jauh dari rumah, biar nggak jadi kupu-kupu. Biar nggak jadi kupu-kupu, betul. Tujuannya jangan sampai jadi kupu-kupu dulu. Jangan sampai jadi kupu-kupu. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh terus terang kan, Kai? Boleh banget. Iya, ini juga semacam pengakuan dosa gitu. Aku nggak suka kuliah gitu. Aku nggak suka kuliah karena dulu aku kuliah IPA, terus masuk ke sebenarnya nggak pintar-pintar juga sih, tapi IPA gitu, saya nggak pernah belajar ekonomi, tiba-tiba masuk kuliah ekonomi, belajar supply demand, aku nggak ngerti supply demand itu apa gitu. Terus saya mencari kehidupan lain di luar bangku kuliah. Nah, ikutlah organisasi. Yang belakangan gara-gara ikut organisasi itu, yaitu majalah mahasiswa waktu itu namanya Edens, kayaknya masih ada sampai sekarang. Masih. Saya malah jadi senang ekonomi gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa dulu organisasi, ya saya senang berorganisasi. Dan karena organisasi, ekonomi jadi menyenangkan ya? Surprisingly ya. Surprisingly ya, oke. Iya. Benar. Tapi emang begitu ya, organisasi itu membawa kesenangan tersendiri gitu. Kalau nggak bosan. Bosan betul, apalagi ekonomi ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah, ada nggak momen selama kuliah yang unforgettable? Kayak memori selama kuliah nih yang keinget banget sampai sekarang nih gitu. Ini pertanyaan berat nih. Boleh personal apa? Boleh semuanya, pokoknya unforgettable. Yang unforgettable pasti sampai sekarang lagi ya. Sampai sekarang karena istri saya itu teman sekelas Kai. Jadi yang unforgettable itu ya waktu I propose her, nggak dibilang iya sih. Belum dibilang iya. Bisa tuh diceritain kisahnya gimana? Jadi siapa tahu buat teman-teman di sini terinspirasi kan? Ya gitulah. Pokoknya unforgettable lah pokoknya. Unforgettable lah pokoknya. Iya, propose her and she said no. Tapi saya tetap berjuang dan akhirnya berhasil. Bagus ya. Jadi buat teman-teman yang unforgettable. Buat teman-teman yang ditolak sekarang, udah berjuang dulu ya. Tetap ada jalannya juga, yakin dulu ya, oke. Iya, itu juga 10 tahun yang lalu dan masih ingat lah sampai sekarang. Pasti itu hebat banget ya memorinya. Nggak lain loh, nggak kepikiran loh memori itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Jadi itu juga hikmah. Jadi tadi selain organisasi terus jadi senang ekonomi, terus karena akhirnya punya pacar lebih senang lagi fakultas ekonomi. Iya. Semangat masuk kelas. Semangat masuk kelas. Gitu. Okay. Bener itu juga butuh. Penyemangat tuh butuh loh. Betul dong, iya dong. We are human. Ya betul sekali. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga nih. Ya, karena durasi nih kayak ngejar-ngejar, dan pertanyaan ketiga tapi agak berat nih Om. Oke. Sudah mulai pertanyaan-pertanyaan berat. Waduh. Yaitu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa lulusan ekonomi dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Oke. Ilmu ekonomi sendiri kan ilmu tentang kemasyarakatan ya, ilmu yang dirancang kalau economics ya, ilmu yang dirancang untuk membuat sebuah public policy sehingga kebijakan secara umum itu bermanfaat buat masyarakat. Jadi pada saat kita mendalami ilmu ekonomi dan kemudian menerapkan ilmu ekonomi itu di dalam penentuan kebijakan seperti yang saya lakukan, saya rasa itu berguna. Iya, jadi in itself sebetulnya ada guna yang kalau kita bicara tentang society, tentang masyarakat, karena ya ilmu ekonomi memang dirancang buat itu gitu. Itu pun baru saya tahu belakangan sih. Jadi jangan khawatir jika belum menemukan, karena perjalanan masih panjang. Betul.
someday you will find it. Semangat mencari jalan saja yang penting. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih ya guys. Nah ini pertanyaan keempatnya adalah, selama kuliah Pak Erwin kan pasti punya teman satu angkatan nih. Dari satu angkatan ekonomi, ada nggak sih yang sekarang kerjanya malah bukan di bidang ekonomi? Banyak, dan buat saya itu bukan sesuatu yang surprising gitu. Karena saya pikir apa yang saya dapat di ekonomi, apa yang teman-teman angkatan saya dapat dari ekonomi adalah cara berpikir yang lebih structured. Tadi itu kan ekonomi sebagai sebuah ilmu untuk masyarakat, membawa masyarakat kepada pilihan-pilihan yang rasional, yang optimal buat semua orang. Jadi cara berpikir yang rasional, common sense bahkan di belakang itu, dan kemudian cara berpikir yang structure itu yang kemudian membekas, paling nggak buat saya dan mungkin teman-teman seangkatan saya, yang kemudian itu bisa diterapkan di mana saja gitu. Betul. Ada teman saya yang setelah lulus dia kerja sebagai pialang di pasar uang, pasar saham. Tapi dia bosen dengan pasar yang begitu tight, dan akhirnya dia memilih menjadi pelukis gitu. Buat saya sih oke-oke aja, dan saya kira sebagai pelukis dia sekarang lukisannya bagus betulan, dan memang harganya juga bagus. Saya sih yakin dia bagaimanapun menerapkan prinsip supply demand mungkin. Ilmu yang masa lalu terpakai juga. Iya, disadari atau tidak disadari gitu. Nah itu makanya temukan saja apa yang bisa didapat dari bangku kuliah, dari banyak pelajaran, dan aplikasinya tuh menjadi sangat luas. Luas, iya sih. Sampai ke jalan hidup ya bagaimanapun. Betul. Ada juga yang lain misalkan yang menjadi penggiat IT gitu. Tapi pada saat dia bicara IT, bagaimanapun dia nyambung kalau diajak ngomong ekonomi, nggak apa-apa juga gitu. Saya sih malah senang gitu. Kalau nggak mungkin bosan kalau semua orang misalkan lulusan FE Undip kerja di bank semua. Oke. Teman satu angkatan semuanya. Iya, betul. Jadi jawabannya banyak. Banyak sih pasti ya. Oke, ini mengejutkan sih, karena aku kira biasanya orang masuk ekonomi itu karena pengen kerja di bank. Biasanya kan kayak gitu, banyak yang kayak atau pengen jadi pengusaha gitu. Tapi jatuh-jatuhnya adalah kerja di bidang ekonomi. Tapi ternyata jalan hidup tidak ada yang tahu. Betul. Ini langsung ke pertanyaan terakhir nih. Aduh, udah terakhir aja sedih ya. Tapi pertanyaan yang sangat-sangat penting ini buat saya, ini penting banget, yaitu adalah skill apa yang harus dimiliki mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Skill ya. Mungkin sebelum skill, saya sih pengen ngelihat adik-adik saya, sebagai alumni tua lulusan FE Undip itu pertama punya rasa percaya diri. Mungkin sebelum skill. Itu basic banget gitu. Dan saya kira tadi pertanyaan awal tentang organisasi itu buat saya pribadi itu ngaruh banget gitu. Kita berorganisasi, kita mengemukakan pendapat, kita mengusahakan sesuatu dari nol sampai kemudian kejadian, entah itu bikin panggung apapun itu gitu. Kemudian kita berdebat, kita mengusahakan sesuatu. Itu yang kemudian akan membentuk confident. Di dunia kerja, believe it or not, di dunia kerja confident itu penting gitu. Karena kalau enggak, bahkan kita tidak berani untuk mengemukakan pendapat, dan mungkin atasan kita nggak tahu kamu tuh ngerti apa enggak gitu. Oh iya. Itu confident yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ketimbang hanya mengandalkan keilmuan. Jadi kuliah penting banget karena itulah dasar-dasar keilmuan tadi itu. Tapi kadang-kadang itu nggak cukup ya, di confident. Kemudian pertanyaan skill. Kalau saya rasa sih konteks yang sekarang yang penting itu selain tadi itu ekonomi, punya confident tadi itu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai masuk ke dalam dunia digital. Nah, ini skill yang mungkin belum banyak orang yang punya skill itu, tapi itu sangat relevan. Tapi that's the point. Mumpung belum banyak orang yang punya pengetahuan tentang itu, skill tentang itu, tapi kita tahu masa depan itu sudah pasti ke arah digital. Kalau pernah tahu digital ekonomi, saya mungkin kasih sedikit aja flavor tentang digital ekonomi. Jadi digital ekonomi adalah sebuah platform di mana cara kita berekonomi, cara kita bertransaksi, cara kita melakukan penjualan, bahkan kita beli makan aja kan sekarang pakai platform teknologi, dulu kan nggak kebayang. Itu akan didasarkan pada platform digital. Nah, penggunaan platform digital itu akan banyak sekali mengubah model bisnis yang ada sekarang. Sehingga semua perusahaan, bahkan pemerintah dari pusat sampai daerah harus melakukan transformasi ke arah digital. Nah, transformasi digital itu karena semua orang punya sepemahaman bahwa ke depan itu platform cara kita berekonomi akan digital.
dan belum banyak. Jadi kalau teman-teman FE punya skill tambahan itu, belajar banyak sebetulnya sumber untuk belajar itu akan ada skill yang luar biasa. Kita ngerti ekonominya, basic principle ekonomi, tapi juga kita ngerti di dalam konteks masa depan. Jadi ekonomi yang digital, dengan kata lain digital ekonomi. Saya kira mungkin itu yang menurut saya skill yang sangat relevan yang bisa dikuasai. Ditambah dengan confident tadi itu, udahlah, lulusan Fakultas Ekonomi Undip akan menjadi leader. Amin. Di Indonesia. Ini penting banget ya teman-teman ya. Ini penting banget, jadi buat teman-teman yang tadi belum tercatat, bisa dimundurin dulu videonya, ambil bolpen, ambil kertas, catat lagi, diulang, tonton lagi berulang-ulang, karena ini beneran penting dan betul. Ini langsung dari, kalau nggak percaya 5 tahun lagi kita ketemu, kita lihat ekonomi Indonesia akan semakin digital atau enggak, dan apakah skill itu dibutuhin atau tidak. Nah, oke tuh, jadi coba kita lihat. Kita lihat 5 tahun dari sekarang. Mending ditulis dulu ya, dicatat. Kalau lupa, mundur lagi videonya, catat lagi, udah ditempel di kamar ya, diingetin. Oke, ini harus, ini 5 tahun dari sekarang, pada saat Kayla sudah dipropose oleh banyak orang. 5 tahun dari sekarang ya, boleh nggak apa-apa. Oke. Aduh, sayang sekali. Seperti kita harus berhenti sampai di sini gitu. Walaupun pertanyaannya masih banyak, tapi ya kita harus usai dulu bentar. Durasi, betul durasi. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Erwin. Sukses selalu, Pak. Terima kasih, sama-sama juga. Sukses buat Kayla, buat teman-teman Fakultas Ekonomi Undip. Amin. Jalan masih panjang, tapi yakinlah itu jalan terbaik yang kalian ambil. Betul. Yakin, yang penting yakin. Confident ya, confident is number one. Oke. Tapi sebelum kita ini selesai, jargon dulu kali Om. Siap. Coba silakan. Ekonomi. Jaya. Ekonomi. Aduh, keren banget. Berasa kuliah lagi. Keren banget. Sayang sekali kita terbatas oleh durasi yang menyebabkan kita harus berhenti sampai di sini. Walau masih ada jutaan pertanyaan yang ingin kita tanyakan, namun seperti kata Raisa, kita harus usai di sini. Terima kasih untuk seluruh audiens dan tim balik layar. Sampai bertemu di Halo Alumni selanjutnya. Terima kasih Om Erwin. Terima kasih Kayla.